jauh di dalam jiwa kita, kita mengetahui bahwa Allah ada. Dan bahwa Dia telah memberikan hukumnya kepada kita. Kita berusaha untuk menekan pengetahuan ini dan melarikan diri dari perintah Allah. Tetapi bagaimanapun susah payahnya kita berusaha, kita tidak dapat mendiamkan suara yang ada di dalam diri kita itu. Suara itu dapat ditutupi, tetapi tidak dapat dihancurkan. Adanya hati nurani dalam diri manusia itu menyebabkan munculnya apa yang dikenal sebagai kesadaran religius dan juga adanya sifat moral di dalam makhluk yang bernama manusia itu. Kalau begitu sebenarnya pemberian hati nurani dari Allah kepada setiap manusia sebenarnya mau menyatakan bahwa di samping Dia itu ada, menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah pribadi yang bermoral. Saya pernah pelihara kucing, bapak saya pelihara ayam. Celakanya kucing saya suka makan ayam bapak saya. Ya, bapak saya marah, tangkap kucingnya, isi dalam karung, ikat karungnya lalu jalan berkilo-kilo, buang di sana. 1 bulan kemudian kucing saya kembali sampai di rumah. Ya, maka pertanyaan kita sekarang, bagaimana binatang bisa hebat seperti itu? Nah, tanya dulu siapa penciptanya. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan kita masih akan membahas topik tentang pengenalan akan Allah. Dan dalam pelajaran kali lalu, saya sudah jelaskan bahwa manusia itu mustahil bisa mengenal Allah. Satu-satunya cara manusia bisa mengenal Allah adalah Allah yang berinisiatif memperkenalkan diri kepada kita. Dan tindakan Allah memperkenalkan diri itu yang namanya wahyu atau penyataan, revelation. Nah, di dalam teologi Kristen itu ada 2 macam wahyu dan kita baru bahas satu, yaitu wahyu Allah secara umum. Umum itu artinya Allah menyatakan dirinya kepada semua orang tanpa kecuali dan tentang hal-hal yang umum dari Allah. Nah, lalu dalam wahyu umum itu kita mengenal Allah lewat apa saja? Nah, dalam pelajaran kali lalu juga sudah saya jelaskan, yaitu lewat penciptaan. Dengan mengamati dunia ini atau alam semesta sebagai ciptaan, kita bisa belajar tentang Allah. Pertama, Allah itu ada. Kedua, Allah itu maha besar. Ketiga, Allah itu maha kuasa atau maha bijaksana. Nah, sekarang yang kedua, selain dari penciptaan, Allah juga memperkenalkan diri dalam wahyu umum itu melalui apa yang dikenal sebagai providensi. Nah, providensi itu boleh diartikan sebagai pemeliharaan. Jadi Allah mencipta dunia ini. Tapi selanjutnya Allah juga memelihara ciptaan ini. Kalau Allah mencipta dan tidak memelihara, maka apa yang Dia cipta akan menjadi hancur dan menjadi tidak ada lagi. Tapi ternyata kita bisa melihat bahwa setelah Allah mencipta dunia ini, Dia juga memeliharanya. Nah, dari karya pemeliharaannya itu, maka sebenarnya kita juga bisa
mempelajari kebenaran tentang Allah, ya, yaitu bahwa Allah itu sesungguhnya adalah Allah yang baik, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih. Nah, kita akan melihat contoh-contoh ya bagaimana itu terjadi, tetapi bahwa Allah itu mempunyai karya providensi, pemeliharaan kepada alam semesta ini, itu terlihat misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, di sana dikatakan menerbitkan matahari dan juga menurunkan hujan. Lalu Kisah Rasul 14 ayat yang ke-17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Nah, itulah yang disebut sebagai karya providensi Allah. Sekali lagi, kalau karya penciptaan, kita mengenal Allah ada, Allah maha besar, Allah maha kuasa, maha bijaksana. Tapi di dalam karya providensi ini kita melihat Allah yang baik, Allah yang maha baik. Nah, mari kita mencoba mempelajari semua ini, fakta-fakta ini untuk melihat bahwa ternyata di dalam pemeliharaan alam semesta Tuhan itu baik sekali. Nah, ada seorang yang namanya David Regal dalam bukunya Creation or Evolution, dia mengungkapkan fakta-fakta terkait dengan bumi kita ini yang menunjukkan bahwa ternyata ada banyak kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam bumi kita ini yang kita tidak sadar. Kita tinggal di dalam bumi ini dan makan, minum, tidur, besok pagi lagi makan, minum, tidur, tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya ada tangan Allah yang maha baik yang mengatur sehingga keberadaan kita di bumi ini boleh berlangsung dengan baik dan teratur. Nah, contoh yang diangkat oleh David Regal misalnya adalah bahwa di dalam tata surya kita, bumi kita itu ada pada urutan yang ketiga setelah matahari. Jadi ada mataharinya, lalu Merkurius, Venus, bumi. Nah, jangan pernah berpikir bahwa keberadaan kita pada posisi nomor 3 setelah matahari itu adalah sesuatu kebetulan. Tidak. Itu sungguh-sungguh sesuatu yang diatur secara sengaja oleh Tuhan Allah, ya. Nah, kalau kita misal lihat ya bahwa bumi dengan matahari seperti saya jelaskan pada pelajaran kali lalu itu jaraknya 150 juta kilometer, dan jarak 150 juta kilometer dari matahari itu memang adalah jarak yang sudah tepat untuk bumi kita, ya. Karena apa? Karena matahari itu sangat panas. Kalau saudara merebus air sampai mendidih itu 100 derajat Celcius. Kalau air mendidih dimandikan kepada kamu, kamu langsung jadi gemuk gitu ya. Nah, hangus itu paling itu hanya cuma 100 derajat. Tapi matahari itu panasnya adalah 5.500 derajat Celcius. Ya, dan itu permukaannya. Tapi inti matahari itu kira-kira 13,6 sampai 15 juta derajat Celcius. Berarti sangat-sangat panas matahari itu. Nah, kalau matahari itu sangat panas dengan panas semacam itu, maka itu bisa menghanguskan bumi kalau bumi berada pada jarak yang lebih dekat dengan matahari. Nah, tadi saya jelaskan bahwa bumi ini nomor 3. Nomor 1 Merkurius, nomor 2 Venus. Maka Merkurius dan Venus itu ternyata posisinya cukup dekat dengan matahari. Sehingga itu mengakibatkan panas itu sangat-sangat panas di dua planet itu. Misalnya ya, Merkurius itu paling dekat dengan matahari, panasnya 430 derajat Celcius. Jadi kira-kira sepanas rebusan air mendidih 4 kali. Lebih lagi. Bagaimana kamu bisa hidup di Merkurius dengan panas semacam itu? Sedangkan Venus itu planet kedua itu 464
Dia nomor 2 tapi dia menjadi planet yang terpanas di tata surya kita. Mengapa kok nomor 2 terpanas, lebih panas dari yang nomor 1 Merkurius? Yaitu ada penjelasannya sendiri secara ilmiah. Tapi tidak punya waktu untuk menjelaskan itu. Tapi yang pasti adalah bahwa 2 planet ini terdekat dengan matahari itu membuat sangat panas sehingga tidak mungkin ada kehidupan di sana. Kalau kita berpikir hidup kita ini tidak memungkinkan karena terlalu panas ya. Juga ingat bahwa matahari kita itu sebenarnya jenisnya bintang. Dan bintang itu ada panasnya, ada cahayanya. Tapi bintang kita ini tergolong kepada kelompok bintang dengan temperatur sedang. Artinya panasnya itu sedang-sedang saja. Ya, 5.500 derajat itu sedang. Ya. Walaupun intinya sampai 15 juta. Seandainya matahari kita ini adalah bintang dengan temperatur yang tinggi. Saya ambil contoh saja. Misalnya ada satu bintang namanya WR102. Bintang WR102 itu panasnya 200.000 derajat Celcius. Ya. Ingat matahari kita cuma 5.500. Yang ini ya, WR102 ini adalah 200.000 derajat Celcius. Seandainya matahari kita itu sepanas itu atau seperti bintang WR102 ini, maka kita pasti hangus. Tidak mungkin ada kehidupan di bumi kita. Tapi Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga bintang kita, matahari itu bintang yang temperatur sedang. Lalu jarak antara kita dengan matahari pun kita ada pada jarak yang tepat, yaitu nomor 3. Bagaimana dengan planet keempat sampai planet yang terakhir, Mars sampai Pluto? Rupanya jaraknya itu cukup jauh dari matahari. Sehingga itu membuat mereka, planet-planet itu tidak mempunyai panas yang cukup untuk menunjang kehidupan. Kalau kita masukkan air ke kulkas, ke freezer, lalu membeku menjadi es, itu 0 derajat. Tapi bagaimana dengan di Mars? Mars itu dingin sekali sampai minus 46 derajat Celcius di Mars. Dan kalau cuacanya ekstrim, maka Mars itu bisa dingin sampai minus 87 derajat. Maka saudara bayangkan bahwa kalau saudara tinggal di Merkurius, saudara hangus. Dan tinggal di Mars, maka saudara akan beku, ya, jadi es di sana. Apalagi sampai Pluto, Pluto itu dinginnya minus 230 derajat. Maka kalau kita bicara soal kita manusia saja, maka di 2 planet teratas kita tidak bisa hidup. Dan keempat sampai terakhir kita tidak bisa hidup. Tapi anehnya ya, bumi kita pas nomor 3, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan karenanya kita masih bisa hidup. Apakah kebetulan kalau Tuhan taruh kita di planet ketiga? Tidak. Itu memang dirancang secara sengaja oleh Tuhan. Ya. Yang kedua adalah bahwa kita ingat bahwa bumi kita itu berputar pada porosnya. Ya, jadi ada porosnya dan bumi itu kan ada putar ya. Ya. Nah, berapa kecepatan putaran bumi pada poros? Itu adalah 1.600 km per jam. Dan kita tahu bahwa putaran bumi itulah yang menentukan siang malam. Dan karena 1.600 km per jam, maka kita bisa lihat bahwa kita berputar malam 12 jam, lalu siang 12 jam, sehingga satu hari kita 24 jam. Ya. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba putaran bumi itu menjadi lebih lambat? Ya, kan 1.600 nih. Kalau dia lebih lambat 1/10 saja dari kecepatannya sekarang, maka waktu untuk siang dan malam yang kita jalani sekarang itu menjadi 10 kali lebih panjang. Maka malam itu 10 kali lebih panjang dari malam sekarang. Kamu kerja di siang hari itu sampai kok tidak tahu malam-malam ya. Setelah tidur malam kok tidak tahu pagi-pagi karena 10 kali lebih panjang. Itu kalau sampai putaran bumi kurang. Tapi ternyata dari dulu sampai sekarang tetap 12 jam kan. Itu berarti kecepatan perputaran bumi pada rotasinya tetap. Nah, Tuhan mengatur sehingga kecepatannya itu masih tetap. Makanya kita satu hari 24 jam. Ya, kalau dia kurang, maka itu bisa berkurang waktu siangnya atau malamnya atau menjadi panjang.
Saya kasih perbandingan saja bahwa bumi kita ini kan 24 jam pagi atau siang, 20 jam malam ya. Kalau di Mars, itu satu hari 24,40 menit. Ya, 24,40 jam. Jadi dia 40 menit lebih lama dari satu hari di bumi. Itu di Mars. Kalau di Jupiter satu hari hanya 9 jam, 55 menit. Ya mereka cepat, harinya berganti. Ya. Di Uranus satu hari 17 jam, 14 menit, 24 detik. Dan satu musim di sana tuh 21 musim, 21 tahun di bumi. Ya, 1 tahun di bumi. Di Pluto satu hari itu 153,3 jam, jadi 6 hari kita. Jadi kita sudah 6 hari, Pluto baru 1 hari. Ya, baru 1 hari. Di Venus satu hari itu 2.802 jam. Jadi 116 hari 18 jam kita. Jadi kita mereka sudah 116 hari. Kita sudah 116 hari, mereka baru 1 hari. Ya. Nah jadi kita bisa lihat bahwa memang itu perputaran itu Tuhan atur sedemikian rupa. Berikutnya adalah jarak bumi dengan bulan. Seperti sudah saya jelaskan kali lalu, jarak bumi bulan itu 3.474 km. Kalau pakai kecepatan cahaya cuma 1,3 detik. Dan itu jaraknya memang tepat. Ya, Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Seandainya jaraknya dikasih turun dikit, ya, maka akibat yang terjadi adalah kita tahu bahwa pasang surutnya air laut itu tergantung bulan. Jadi kalau bulan turun dikit saja, maka itu akan memicu 1 hari itu air laut akan naik tutup bumi 2 kali. Jadi kalau bulan sampai turun kita tsunami 1 hari 2 kali. Tapi ternyata masih aman bukan kan? Berarti jarak bumi dan bulan itu tetap. Selanjutnya juga besarnya bumi. Saya sudah jelaskan dalam pelajaran sebelumnya bahwa 12.742 km diameternya bumi. Nah itu pun juga besaran yang tepat. Kalau bumi itu dikecilkan dari ukurannya sekarang, maka dia tidak akan sanggup menahan atmosfer dan air. Tapi bagaimana kalau bumi dibesarkan? Misalnya diameternya ditarik itu menjadi sebesar matahari, maka dia tidak akan bisa menahan gravitasi dan juga tekanan atmosfer. Sehingga akhirnya menyebabkan tidak mungkin terjadi kehidupan. Maka kalau Tuhan sudah merancang besar bumi itu memang sudah tepat. Bumi kita juga mempunyai yang namanya kerak bumi. Ya, kerak bumi. Nah kerak bumi kita itu kira-kira 3 meter ke dalam bumi kita. Ya. Nah bagaimana kalau kerak bumi kita itu lebih dalam lagi. Maka itu akan memicu banyak faktor yang lain. Yang menyebabkan tidak bisa ada kehidupan. Laut kita yang dalam itu juga dalamnya diatur. Ya, saat ini yang diketahui adalah bahwa bagian laut yang paling dalam itu namanya Palung Mariana. Palung Mariana itu 11 km dari permukaan laut itu ke bawah itu 11 km. Nah, itu yang paling dalam dan saudara harus ketahui bahwa bagaimana kalau seandainya laut lebih dalam dari 11 km? Ya. Kalau itu sampai terjadi maka lautan akan menyerap begitu banyak karbon dioksida dari udara. Sampai akhirnya membuat tumbuh-tumbuhan tidak cukup lagi karbon dioksida dan mati semua tanaman. Jadi kedalaman laut itu diatur. Atmosfer kita juga persis tebalnya. Dan cukup tebal karena kita tahu bahwa boleh dikatakan 1 hari itu ada 20 juta meteor itu memasuki bumi kita. Dengan kecepatan 48 km per detik. Benda-benda angkasa itu datang menghantam bumi kita. Tapi sayangnya atau bagusnya adalah sebelum sampai ke bumi itu kan atmosfer kita tebal. Sehingga dia sudah hangus dulu, terbakar habis di atmosfer sehingga tidak pernah sampai ke bumi. Ya, kalau seandainya atmosfer kita ini tipis, maka bayangkan tuh benda-benda angkasa datang menghantam kita tiba-tiba sebentar duduk-duduk tiba-tiba plak dan habislah kita. Ya. Tapi ternyata kita masih aman-aman. Mars misalnya ya. Mars itu atmosfernya 100 kali lebih tipis dari atmosfer bumi. Pluto bahkan 100.000 kali lebih tipis. Maka Mars dan Pluto dihantam oleh benda-benda bebatuan meteor dari angkasa dan
susah untuk hidup di sana. Tapi bumi kita atmosfernya cukup tebal. Komposisi atmosfer juga. 21% oksigen dengan 78% nitrogen. Kerapatan udara bisa berubah. Ya, di gunung, di laut, tetapi komposisinya itu tetap. Kalau begitu kita bisa melihat bahwa ternyata kehidupan di bumi ini bukan terjadi secara kebetulan. Kita bangun, tidur, lakukan segala sesuatu, tapi kita tidak tahu bahwa Tuhan mengatur besarnya bumi, jarak bumi dengan bulan, jarak bumi dengan matahari, kedalaman laut, kerak bumi. Berarti kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu baik kan? Bahkan kita tidak menyadari kebaikan Tuhan, tapi kita menikmati kebaikan Tuhan hari lepas hari. Ya. Maka Tuhan menciptakan dunia ini, bumi ini, itu dengan kebijaksanaan. Seperti dikatakan dalam Mazmur 104 ayat yang ke-24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Juga Amsal 3 ayat 19-20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Lalu Yeremia 10 ayat yang ke-12. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Nah, tidakkah semua ini menunjukkan bahwa bumi tempat kita berdiam ini begitu istimewa? Kita tidak usah omong terlalu luas, tapi cukup di tata surya kita saja. Maka bumi kita itu termasuk istimewa. Karena kalau kita lihat, ya seperti saya jelaskan dalam pelajaran kali lalu, ada bintang-bintang, ya galaksi-galaksi yang lebih hebat, tata surya yang miliaran. Tapi kalau kita bicara di dalam tata surya kita saja, ya ada yang tidak bisa dihuni karena terlalu panas. Seperti tadi Merkurius dan Venus, terlalu panas nggak bisa dihuni. Ada yang tidak bisa dihuni karena terlalu dingin, Mars sampai Pluto. Ada yang tidak bisa dihuni karena atmosfer terlalu tipis, yaitu Mars juga Pluto. Ada yang tidak bisa dihuni karena tidak ada air di sana, hanya sedikit es. Seperti di Mars. Ada yang tidak bisa dihuni karena penuh dengan gas, full gas, dan ada badai di sana. Badai, orang menyebutnya sebagai badai abadi, itu di Jupiter, tiap hari badai. Kalau mau tinggal di sana kita bisa sengsara itu ya. Ada yang tidak bisa dihuni seperti Uranus. Karena Uranus itu baunya busuk seperti bau kentut. Kalau kau tinggal di Uranus tiap hari cium kentut itu ya. Nah, maka kita bisa lihat bahwa kalau Tuhan menciptakan dan menempatkan kita di bumi, oh itu bersyukur ya. Betapa kita tidak bersyukur, ya kan? Semua kita harus bersyukur karena Tuhan menempatkan kita di bumi, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu maha baik dan juga maha bijaksana. Kedua bentuk ini tidak dapat dipisahkan. Kristus yang menjelma menjadi manusia dikenal melalui firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Mengenal Kristus sudah tentu adalah pengalaman yang lebih kaya daripada mengenal ajaran Alkitab tentang Dia. Namun Kristus yang dikenal melalui pengalaman pribadi adalah Kristus yang disaksikan oleh Alkitab. Tidak ada Kristus lain. Respon kepada Kristus yang membawa keselamatan berarti terikat kepadanya sesuai dengan kesaksian Alkitab tentang Dia. Sebaliknya, firman yang tertulis tidak dapat dipisahkan dari firman yang terjalma itu. Alkitab hanya dapat ditafsirkan dengan tepat kalau penafsir bermula dari iman yang hidup di dalam Kristus, yang merupakan tema pokok pusat penyataan Alkitab tentang pribadi dan rencana Allah. Pengenalan akan Kristus tidak dapat dilepaskan dari Alkitab atau kitab suci, karena Alkitab adalah firman Allah, dan di dalam Alkitab itulah kita menemukan catatan-catatan tentang Kristus, identitasnya, siapa Dia yang sesungguhnya, sifat-sifatnya, dan juga karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan, terlebih pekerjaan yang berkaitan dengan penyelamatan dunia yang berdosa. Karena itu, jikalau kita ingin mengenal Kristus dengan baik, maka temukan semua itu dalam lembaran-lembaran Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis bagi kita.
Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.